Ya, oke. Ya, Mbak Desi, selamat pagi. Selamat pagi Bu Tika. Gimana kabarnya hari ini? Baik Bu Tika, gimana Bu Tika kabarnya? Deg-degan enggak ngajarin nanti? Kalau hari-hari biasa sih saya nggak deg-degan Bu. Ini spesial. Deg-degannya 2 kali. Apa kesibukan ini Mbak? 1 bulan ini apa Mbak? Kesibukannya saya itu Bu, persiapan buat pesantren kilat. Setelah kami kan ada mengadakan pesantren kilat itu 1 minggu terakhir nanti. Jadi materi-materi harus dipersiapkan dari sekarang. LMS-nya lancar tapi ya? Alhamdulillah LMS sudah terisi semua kemarin sebelum rukol jam 12 malam baru sempat ngisi. Oke, tapi nggak ada yang lewat due date? Alhamdulillah untuk modul 3.1 ini belum. Semoga saja tidak. Mbak, kita hari ini nanti saya mau observasi ke kelas panjenengan, dan sebelum observasi kita lakukan kegiatan pra-observasi. Nanti kita cuma bicara apa yang mau Mbak lakukan di sana, kayak mana pembelajaran Mbak, mungkin tantangannya di mana dan sebagainya. Itu secara review secara singkat. Kemudian nanti saya masuk ke kelas Mbak, sana saya cuma mengamati, dan setelah itu kita pasca observasi review tentang apa yang telah kita lakukan tadi. Jadi untuk yang pra-observasi Mbak, nanti pelajarannya itu tujuannya apa ya Mbak yang pertama? Tujuannya itu peserta didik mampu mengucapkan dan menuliskan bagian-bagian rumah serta fungsinya Bu. Mampu hanya menyebutkan namanya? Menyebutkan untuk nilai keterampilannya, kemudian untuk menuliskan itu untuk nilai pengetahuannya. Oke. Beserta fungsinya. Benda-benda yang ada di rumah? Bagian-bagian rumah. Bagian-bagian rumah? Iya, bagian yang ada di dalam. Ini maksudnya part-partnya? Iya, part-partnya. Ini teras, ini ruang tamu. Itu fungsinya sebagai apa gitu. Beserta fungsinya mungkin ya? Iya, beserta fungsinya. Oke. Terus nanti apa yang Mbak akan lakukan? Kalau bisa direview secara singkat dari ini kegiatannya apa sih? Oh iya, dimulai dari kegiatan awal ya Bu. Saya itu mengecek absensi siswa saya kan sudah membuat roda emosi siswa nih Bu, tentang perasaan siswa yang bahagia, marah, sedih, terus malu gitu ya Bu ya. Itu nanti kan saya pasang di depan pintu, ada nama-nama anak yang sudah menempel, berarti dia masuk Bu. Setiap pagi seperti itu. Nah kalau ada nih nama yang nggak ditempel, berarti itu anak yang tidak masuk. Kemudian dari situ saya bangun KSE untuk teman-teman yang sudah berangkat. Kita doakan yuk teman-teman yang belum berangkat, yang hari ini sakit atau izin atau bagaimana gitu kan. Itu hubungan relasi gitu Bu. Bentar ya Bu. Nah, berarti KSE-nya ditonjolkan situ, terus nanti kegiatannya anak-anak. Setelah itu kan biasa Bu, kayak observasi pertama, tujuan pembelajaran yang kemarin sudah kita lakukan. Kayak kemarin kan sebelum hari ini kami tuh mau melaksanakan pembelajaran yang sebenarnya sih masih sama ya Bu, bagian-bagian rumah, cuman menyebutkannya di bagian luar kayak atap, pintu gitu-gitu kan Bu, jendela. Berarti hari ini yang bagian dalamnya gitu. Dan saya hubungkan dengan materi pembelajaran hari ini. Kemarin kan kita sudah pembelajaran materi yang di luar nih, sekarang kita yang di dalam yuk gitu. Jadi disambung-sambungin ke persepsi. Kemudian karena saya mengambil diferensiasi konten ya Bu, setelah itu tuh ada tayangan YouTube gitu. Jadi anak-anak tuh biar fokus, kan biasanya anak-anak tuh suka nonton YouTube ya Bu. Nonton YouTube, kemudian setelah nonton YouTube saya bagi kelompok. Sudah, setelah itu saya bagikan sumber materi yang menurut saya itu sudah sesuai dengan kebutuhan murid masing-masing, seperti itu. Kemudian setelah mendalami materi sesuai dengan kesiapan murid gitu, saya memberikan LKPD Bu, untuk satu kelompoknya satu gitu. Setelah itu ada presentasi, kemudian ditutup dengan soal evaluasi Bu. Nanti untuk asesmennya ada soal evaluasi. Iya.
Berarti evaluasinya itu kayak tertulis atau lisan? Tertulis Bu, Tulis. soalnya isian, bentuknya isian. Singkat-singkat seperti itu. Iya, singkat. Oke. Terus tadi dari review singkat Mbak Desi, saya mengamati ada diferensiasi konten ya, yang terutama ada KSI-nya juga yang muncul, kemudian mungkin ada manajemen kelas Mbak mengatur. Dari begitu banyak yang ada di RPP, yang mau istilahnya saya soroti, saya mau fokuskan itu Mbak mau yang mana? Bagian yang mana yang mau Mbak fokuskan? Kalau saya untuk mendalaminya ke sumber materi yang sesuai dengan kebutuhan anak Bu. Berarti diferensiasinya nanti yang Iya, mau akan kita diferensiasi. tonjolkan. Iya. Oke. Karena yang namanya anak kelas 1 ya Bu, butuh pendampingan. Jadinya gimana caranya sih saya tuh gimana ya? Anak bisa mudeng gitu loh Bu, intinya. Oke. Itu alasannya kita mau ambil diferensiasinya ya. Iya. Terus dari tadi review singkat lagi, kira-kira Mbak bisa sudah membayangkan mungkin ada bagian tersulit atau bagian yang menjadi kendala atau bagaimana, mungkin Mbak bisa membayangkannya? Pasti kalau kesulitan Di itu bagian mananya ada itu? Bu, karena yang namanya anak kelas 1 itu kan masih sibuk dengan dirinya sendiri, dengan temannya gitu. Mungkin konsentrasi Bu. Jadi mengatur tantangan konsentrasi. saya itu mengatur konsentrasi anak supaya fokus pada pembelajaran di hari itu gitu. Jadi supaya tidak berbicara dengan temannya atau bahkan tidak memperhatikan, tidak fokus konsentrasinya. Jadi kalau untuk KSE-nya, untuk kesadaran dirinya untuk anak itu kayaknya belum timbul gitu loh Bu. Oke, berarti Mbak juga nanti di sini mungkin juga berbicara tentang KSI juga ya, terutama juga ya, walaupun tadi Mbak pengennya di diferensiasi, tapi sepertinya nanti arahnya lebih banyak juga masalahnya di KSE. Iya, dipermasalahan. Oke, ada strategi nggak? Udah Mbak pikirkan tuh, nanti saya tuh dapat masalah ini, kira-kira gimana ya cara saya menangani? Udah kebayang nggak? Kalau untuk konsentrasi biasanya itu saya bilang, ayo teman-teman, tepuk 1 gitu. Teman-teman langsung pada gimana ya Bu, kayak langsung respon, tepuk 1, oh berarti saya harus tepuk ini. Itu anak-anak langsung memperhatikan gitu loh Bu. Ketika saya bilang seperti itu, anak-anak langsung respon cepat. Tapi ketika saya bilang ayo diem gitu, malah nggak ada respon Bu. Jadi kayak gimana ya, ice breaking ya Bu ya. Ice breaking ya. Iya. Aku banyak main ice breaking ya. Iya, harus banyak main ice breaking. Kalau kita ayo anak-anak diem itu malah nggak direspon Bu. Tepuk 1 langsung tepuk. Tepuk 2 gitu. Kalau enggak saya sebutin 1, dia terus ngikutin 2, 3, itu anak-anak langsung respon cepat, langsung gerak. Gimana ya, saya harus diem ini apa gimana gitu. Oke. Ya, namanya anak kecil ya, pasti kita harus lebih banyak itu ya. Iya. Apa sulit bermain di materi ataupun di konten atau di mana, tapi kalau KSE-nya atau manajemen kelasnya nggak bagus, sulit juga. Iya Bu. Oke. Jadi ada beberapa ice breaking yang Mbak akan lakukan di dalam kelas. Oke, kalau begitu Mbak, ini dulu sementara. Nanti saya akan di belakang, di kelas Mbak akan di belakang melakukan pengamatan. Baik Bu Tika. Semoga apa yang Mbak khawatirkan tadi itu tidak terjadi. Oke, ayo let's go, kita ke kelas. Baik.